Halo, Halo, Halo Kak. hey, gelap-gelapan sekarang. Iya, malam. malam hari bersama Iya, malam hari. Nggak kurang terang tuh di situ, nggak ada lampu lagi ya. ada deng. Kayak di rimba Bentar aku bang. bikin ini dulu ya. Nggak apa-apa, Biar bagus. Tapi jadi kelihatan hitam jelek gitu. kayak kucil gitu. Nggak, Betul, saya kayak sudah mandi, kucel. pemirsa. Padahal Jadi udah mandi ya. jangan curiga. Biar kelihatan rambutnya dibasahin, padahal nggak mandi. Ini basah. Itu pasti Berta. Aku, loh aku mandi beneran Kak. Oh, mandi Kalau aku beneran. Aduh. Halo mandi. nih, siapa aja yang udah join? Ada Bang Marco. Halo Marco. Marco dulu ketua boardnya sekolah loh. Oh, Kesia. Kesia dulu guru di Rimba. Kita ngobrol ya. Tadi tuh Oke. sempat terputus teman-teman semuanya. Saya minta maaf nih, saya Berta dan Reza minta maaf. Maklum ya, bukan Jambi aja itu, Bangko coret-coret. Jadi sinyalnya sekarang kalau malam kayaknya lebih bagus. Tadi udah coba cari segala cara. Kita lanjutin ngobrol bareng lagi dan teman-teman sambil ngobrol boleh tulis pertanyaan atau nanti Reza Berta bisa undang supaya pertanyaannya nongol gitu. Silakan ya, nanti kita jawab pertanyaan, ngobrol lagi, jawab pertanyaan, ngobrol lagi. Oke, saya perkenalkan lagi. Tadi di IG Live sebelumnya, Berta ada keliling di rumah. Jadi kalau teman-teman mau lihat mesnya atau kayak posko Sekolah Rimba dan KMB di Bangko, ada di IG Live sebelum ini, sekitar berapa menit ya? 5 menit mungkin ya? Bisa kelihatan tuh. Kalau sekarang soalnya udah gelap. Nah, saya perkenalkan lagi Reza dan Berta. Berta ini lulusan dari Antropologi UI. Dia kelahiran 97, ya Berta? Iya. Aslinya dari Malang. Berta dulu aktif di Indonesia Mengajar. Bukan. Berta UI mengajar. UI Mengajar. Maaf, maaf. Ini latah. UI Mengajar. Berta di UI angkatan berapa, Berta? 97 itu? Apa? Angkatan Di UI angkatan berapa? 2000? 2015. 2015. Ya, 2015. Terus baru tamat bulan September kemarin ya? Ya, Agustus wisudanya. Iya, baru wisuda, tapi sudah kenal sekolah dari 2018, sudah mengundang dirinya sendiri, ngajak sekolah, membantu sekolah di acara-acara yang ada di Jakarta. Jadi dia ikut, sudah melamar 2 kali ya, baru Ah, gabungnya di 2019. Nah, kalau Reza, nanti tambahin sendiri ya, Berta ya. Kalau Reza ini S1-nya arsitek dari UGM, S2-nya itu tentang urban, betul nggak Reza? Di Ya, Delft University di Belanda. Reza ketemu saya dulu tahun 2018 ya di acara di Jakarta. Pas saya presentasi gitu, saya udah ngeliat dia tuh selalu berbinar-binar banget tiap ngomongin rimba. Nah, Berta sama Reza ntar boleh cerita deh kenapa kok bisa nyasar ke rimba, kok mau, apa yang membawa kamu sampai ke sini. Nanti boleh diceritain secara singkat ya. Mulai deh sekarang deh, Berta deh. aku dulu. Kalau Heeh. dulu itu aku waktu SMA aku suka baca-baca Nat Geo gitu kan. Oh Kak, iya, iya. cari-cari nih apa nih bidang apa yang bisa masuk ke majalah yang kayak gini gitu kontennya. Mm-mm. Terus aku baca ada tulisan antropologi. Di situ aku baru pertama kali kenal, oh antropologi apa itu? Ternyata dipelarin di apa jurusan budaya dan bahasa di Oh, sekolahku. kamu jurusan budaya bahasa Tapi aku waktu jurusan SMA. IPS, jadi aku Oh tahunya tuh iya, iya. waktu Mm-mm. SMA. Nah, terus akhirnya aku Oh, oke. ya udah deh, aku mau antropologi gitu. Terus akhirnya masuk Mm-mm. antropologi. Hmm, terus mau tadi aku juga cerita aku join Mapala pingin kan, tapi waktu Oh iya, di heeh. itu aku nggak ada pendaftaran Mapala buka, soalnya 2 tahun Mm-mm. sekali. Nah akhirnya Mm-mm. aku cari tuh apa kegiatan-kegiatan yang uh, apa ya yang bisa petualangan juga yang bisa jalan ke daerah-daerah gitu kan. Terus aku lihat oh Mm-mm. ini mengajar nih ada kegiatannya juga apa ngajar bisa ngajar sih tapi Iya. ya udah coba dulu. Nah, akhirnya uh, Eh, lolos lah itu jadi pengajar dan akhirnya ketagihannya di GUIM gitu sampai lupa mau masuk Mapala. iya. Heeh. Tapi apa
memenuhi ke alamnya itu ya naik gunung sendiri kayak gitu-gitu. Terus untuk Waduh. itu aku join sekolah itu kan skripsi ini selain kan gatel gitu kan. Terus Ini halo Kak. internetnya Berta. Nah, Berta suaranya sekarang silent. Udah ya? Datang lagi sudah. Oh, sekarang suara Bisa. lagi. Tadi sempat hilang. Sinyal sempat hilang Oh, sedikit, suara sempat hilang dikit, tapi udah balik lagi. Bisa dengar? Yang aku sangat kagum itu mamanya Berta. Bisa dengar aku? Kan punya Instagram. Berta bisa dengar? Ya, bisa Halo. dengar. Ya. Kan Terus? Mamamu Instagram tuh, ibumu punya Instagram toh? Terus pernah ngeposting gitu kayak gambar Berta lagi di alam tuh kayaknya malah dia bilang oh bangga gitu anaknya kayak menemukan impiannya gitu. Beruntung banget ya. Cerita dong gimana sih ibumu bisa ya kayak gitu. Kan banyak ya orang bilang aku pingin ke hutan tapi orang tua ngelarang gitu. Orang saya aja dulu sempat mau dijemput ibu saya ya ke Rimba. Iya. Mau disuruh pulang gitu. Gimana tuh ceritanya? Ibumu suka gunung juga atau gimana? Nah, iya kebetulan Terus memang seneng kayak kalau gitu. Jadi, oke. Apa namanya? Papaku suka LSM-an. Kalau mamaku tuh lebih suka ke alam, anak pramuka gitu deh, Kak. Iya, keren. Ya, jadi emang suka ke alam-alam dan suka dunia sosial masyarakat gitu. Dan waktu aku daftar di sekolah Rimba ini, kan sebenarnya jatuhnya LSM yang emang aku pengen belajar praksis antropologi juga, maksudnya nerapin gimana jadinya punya ilmu kayak gini harus diapain gitu di masyarakat. Nah, ya udah aku izin aja ke mamaku, terus katanya iya boleh deh, boleh soalnya mikirnya kan kalau di kuliah itu gak ada prakteknya kan, gak kayak misalnya SMK atau D3 gitu. Jadi kalau S1 mungkin hasilnya itu ya karya tulis gitu atau apa gitu. Nah, ini waktunya untuk praktek gitu katanya. Waktunya untuk praktek deh, gak apa-apa kalau kamu mau gitu. Iya. Jadi ya udah sana. Aduh, nanti kalau ketemu langsung berubah pikiran lagi. Iya, teman-teman atau adik-adik semua kalau punya orang tua yang mungkin nggak setuju atau gimana ngobrol sama mamanya Berta atau ngobrol sama Berta. Iya seru banget nih Berta. Reza gimana Reza? Reza gimana kok kamu bisa berada di sana? Ceritanya gimana? Saya Reza dulu bikin kegiatan kan di Bantul ya sama temenmu? Ya, bikin kegiatan mirip-mirip gini ya. Udah kelihatan ya, konsistensinya nih kalian. Terus gimana Reza? Kalau secara sejarah, maksudnya kalau ini kan tahu nama Kabutetnya dari zaman awal 2009 dulu. Itu kayaknya waktu Fawas KKN di tempat Kabutet, kampus teknik UGM tuh udah dikumandangin tuh, oh kegiatan Kabutet ini, oh ya gitu kan, udah tahu. Nah terus S1 kan di arsitektur kan kami biasa tuh selalu kayak tertarik desain-desain arsitektur yang ada hubungannya dengan masyarakat adat, misalnya bangunan adat lah atau apalah kan kayak gitu. Ada sayembaranya, ada kompetisinya kan kayak gitu. Nah terus kayak loh kok aku tuh kebiasaan banget cuman kayak ngedesain, cuman gambar, cuman terus ini itu sempat sama teman-teman juara 2 kan, tapi pas itu
kayaknya kesannya kayak udah keren gitu, udah bikin, udah ini. Tapi pas ditanyain lagi, bahkan satu orang pun, orang Naulu pun saya nggak kenal. Jadi kan iya, rasa iya. hati aneh gitu. Nah itu baru Iya sadar ya. tuh pas S2 tuh kayak kok Oh. apalagi ngambil perencanaan wilayah kan, kayak percuma ngomongin kayak apa, oh masyarakat kota, oh ini itu kayak apa, perekonomian lah, apa tanah itu harusnya milik masyarakat lah, tapi sedangkan kita sendiri sebagai profesionalnya tuh kenal satupun enggak, ngerti satupun enggak. Jadi benar-benar waktu itu tuh udah kayak teringat tuh sama Kak Butet, terus kayak wah bisa nih, pengen apa kalau pulang join gitu kan. Nah, kayak terus ntar deh sama Kak Butet yang waktu ya itu kebetulan saya habis pulang banget itu ketemu sama Kak Butet yang di Baru pulang dari Belanda kan ya? Itu masih di Jakarta, terus dengar Kak Butet, ya ampun terinspirasi. Iya, aku tertarik dengan pikiranmu waktu bilang abis arsitektur kok kayaknya sangat Jakartanisasi kayak gitu-gitulah, atau pembangunan pendidikan segala macamnya. Jadi kamu pengen explore sampai bener-bener ke pedalaman lah biar tahu langsung pengalaman sendiri gitu ya. Iya, apalagi kan kayaknya semua masyarakat itu bisa hadir sampai detik ini kan karena punya pengetahuan lokal itu ya, maksudnya lebih dalam dari sekedar apa yang tertulis di buku teori. Iya, iya. Jadi ingat nih soal masyarakat adat lagi. Gimana ceritanya orang rimba sekarang nih, zaman-zaman pandemik seperti ini? Mereka takut nggak, tahu nggak, terus apa yang mereka lakukan gitu. Katanya kan orang rimba punya social distancing ya, namanya Basa Sandingon ya. Itu gimana tuh, ceritain singkatnya, cerita Reza. Oh iya. Apa kalau tapi di sini aku ngelihat bahwa oh ya boleh, sekarangnya aja gimana? Oh nggak apa-apa. adalah Sandingan itu menjaga jarak dari orang sama lah kena karantina ya. Dengan cara di karantina. Maksudnya menjauh dari orang itu. Orang itu juga harus memperlakukan diri sebagai orang yang atau rombong yang kena penyakit. Jadi harus sadar untuk menjaga jarak dari rombong lain yang sehat gitu. Jadi sekarang itu tipenya orang rimba bersandingon dari orang Meru atau orang luar gitu, karena mereka tahu bahwa ini corona ini mereka tahu dari apa berita-berita juga. Terus kan kalau di sana langsung nyebar luas gitu ya Kak, maksudnya budaya lisan sangat menyebar luas. Yang jauh dari yang Terus sekarang lagi pada bagaimana, Berta? Mereka makin menjauh ke dalam dong ya, karena takut ya? Masih jauh ke dalam. Terus murid-murid sekolah rimba gimana? Nggak boleh ngedeketin mereka juga. Kalian jadi banyak belajarnya di mana? Iya, jadi kita sekarang lebih banyak di bangko sama anak-anak KMB. Nah, sebenarnya yang ini juga bahwa anak-anak KMB ini kan udah sering ke bangko, istilahnya udah sering ke luar rimba. Nah, mereka jadi carrier ya. Untuk masuk ke dalam itu sama rombongnya sendiri itu juga harus tipenya bisa sandingan juga. Jadi mereka harus jaga jarak juga. Iyalah. Takut jadi carrier. Tapi dengan adanya dengan peristiwa ini, rombongan-rombongan orang rimba yang makin ke dalam itu berarti proses pendidikannya menurut kalian gimana? Sebenarnya dalam banyak hal justru semakin fokus ya dalam pendidikan tradisional ala mereka ya, karena kan jadi nggak mau keluar gitu, terus kayaknya malah menjadi lebih beradaptasi gitu dengan keterbatasan yang harusnya tadinya bisa jual apa keluar nih, jadi nggak, tadinya harus beli
pangan apa, sekarang harus nanam lagi, begitu kah atau gimana? Saya dengar begitu ya. Apa cara adaptasinya? Iya, maksudnya apa? Ini kan memang apa belajar dengan orang tua. Ini masuk nggak suara saya, Kak Butet? Masuk, sip, masuk. Gimana? Taruh dong ya. Masuk. Nah, itu apa? Kayak yang Kak Butet bilang, maksudnya apa? Pendidikan dari orang tuanya itu kan justru malah dengan adanya corona ini semakin semakin ditekankan lagi itu untuk subsistensi mereka sendiri. Kemarin kami baru aja yang nemenin mijak sama teman-teman tuh nyalurin bantuan ya, bantuan ya. Terus ngobrol-ngobrol kan sama Menosur kan udah nikah. Kabutet tahu gak sih? Ya. Nah, udah nikah. Terus ada dia juga yang mau sama Menosur. Kesayanganku. Ya. Terus itu dia cerita dengan bangganya kayak dia lagi berhuma ubi kayu lagi, terus juga udah nanam bibit nila gitu, udah nanam ikan gitu. Jadi memang malah semakin kuat subsistensinya. Betul. Awalnya sebenarnya ini seperti mereka diingatkan ya bahwa apa yang diwariskan nenek moyang tuh harusnya bertahan justru lebih bertahan terhadap perubahan gitu ya. Itu justru yang keren kalau yang Mas Pat itu bahkan ceritanya ya malah lebih mewah gitu hidupnya, malah adat-adat iya, mereka karena makin ke dalam rimba ya. Untuk berburu mudah, untuk apa mudah seperti lebih itulah. Banyak binatang, buah-buahan ya. Iya. Waduh, ini yang di Jakarta yang harus kerja mungkin ke rimba aja nih, ke Kejasung ya, banyak makanan. Tapi bisa sandingon. Tapi bisa sandingon 2 minggu lah, 2 minggu. 2 minggu. Tapi enggak, kalau ini lebih lama lagi ya. Lebih lama lagi. Iya, kalau di rimba ya. Oke, terus kita cerita lagi nih ya, gimana sih sebenarnya bayanganmu sebelum ke rimba sama sesudah di rimba? Ada nggak pengalaman yang berkesan, yang menjadi pelajaran, yang bisa dibagi nih buat teman-teman di luar gitu, yang mungkin kamu tidak sangka-sangka kayak gitu. Saya mendengar banyak cerita seru, kocak nih tentang kalian berdua nih, kejar tawon lah, digigit tawon lah, ada yang ketiduran lagi berburu ketiduran di semak lah. Ada yang lagi di tenda ngelihat obat nyamuk bakar dikira hantu lah. Itu aku kangen deh sama masa-masa beleguk-beleguk yang lucu-lucu gitu. Apa dong, cerita dong, share dong pengalaman banyak yang berkesan dan jadi pelajaran gitu. Gimana? Kamu dulu. Sweet. Sweet rimba ternyata keren, kita nggak pakai gimana? Pisau. Pakai pisau. Kayak gitu. Iya, ada gininya. Bisa gini, jadi gini. Jadi iya. Kayak kertas gitu, tapi mereka satunya pisau. Terus pisau. Ini macam gunting lah. Terus yang ininya batu. Daun batu. Yang itu daun apa? Kertas. Daun gitu kan, bukan kertas kan, nggak ada kertas. Dah. Terus siapa yang menang kalian, Sweet? Siapa duluan? Berta. Banyak banget sih pasti yang bisa dipelajari dari rimba. Tapi yang aku paling favorit itu apa nih Kak? Dari aspek yang mana? Yang anak-anak atau? Aku minta 2 deh. Yang paling berkesan sama yang kedua mungkin yang menjadi pelajaran baru buatmu gitu. Yang misalnya kan kalau aku nih dulu nih ya, aku dulu pertama ke rimba, aku pikir nih orang rimba kok ini banget sih aku ya bilang bodoh banget sih gitu, kok nggak mau belajar misalnya pakai baju, nggak mau belajar tinggal di rumah, ya lugu lah ya. Baru kemudian kayak aku waktu itu kan, kok nggak pakai celana panjang sih, kok pakai cawat gitu. Baru waktu kami dikejar beruang baru kerasa, ya ampun pantesan mereka pakai cawat, wong aku pakai celana panjang susah larinya, nyangkut di masuk sungai jadi berat gitu. Itu kan pelajaran buat aku, berkesan gitu, ya ampun ternyata aku yang bodoh misalnya kayak gitu. Itu pelajaran. Tapi yang berkesan ada lagi, apalah gitu berkesannya, misalnya ya omongannya ada tetua ada tentang satu hal yang kamu nggak pernah tahu, yang bikin kamu wow keren gitu.
Apa? Terserah, 2 boleh, 3 boleh, pokoknya yang bisa dibagiin ke teman-teman lah di sini. Kalau 100? Dari 10 dong, 100. Kalau aku, apa ya, pengalaman yang paling berkesan dulu deh. Ya, itu malah berkesan. sama anak-anak sih, sama namanya Besili. Jadi Siapa? apa namanya Besili. Anaknya Tommy Oh, Bar. Besili ya. Anaknya mantan Temanggung. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya dari awal kita volunteer kan kita udah disiapin. Nanti kalian harus belajar banyak dulu kayak gitu-gitu. Terus kita udah tahu apa namanya dari buku-bukunya Kak Butet, terus dari perbincangan-perbincangannya. Kalau misalnya ya nanti pokoknya kalian harus lebih banyak belajar deh kayak gitu. Nah, terus kan ya pasti udah nyiapin telinga, mata untuk ini kan. Nah, tapi ada satu saat ketika makan siang itu ada pertanyaan dari Besili gitu. Jadi kita makan siang itu makan teri sama kacang tanah yang dikeringin. Sambil teri kita buat di bangku. Andalan. Terus kita masak di bangku kan, terus dikeringin, dibawa dari... Nah, terus itu suatu saat kita makan bareng kan. Terus Besili itu tanya, ini apa namanya? Kacang apa namanya? Kacang tanah. Oh, kacang tanah. Beda ya sama kacang panjang. Oh, beda, ini kacang tanah. Apa namanya? Terus dia bilang apa ya? Gemes sih. Nah, terus dia bilang gini, oh, kacang tanah. Oh, ya bentuknya mumpomono yang batangnya segini atau segini. Nah, terus aku langsung, hah? Batangnya terus aku langsung blank kan. Nah, aku ini lagi nggak terlalu paham kan bentuk tanaman kacang tanah itu gimana. By the way, aku mau bilang enggak berani. Terus Kak Reza sering nyalain aku kenapa aku nggak tahu bentuk tanaman kacang tanah, tapi ya aku nggak tahu, aku nggak pernah nanam. Nah, terus aku jujur kan ke Bisri, Besili, ake hobi terlalu tentu aku sih. Hobi tentu. Aku juga iya, tahu. Hobi tentu. Ya. Ake hobi tentu, tapi hijau daun terus nanti dari tanah lah ngambilnya. Kan kacang tanah ya terus katanya begini. Tuh, jadi kamu ini kamu dapat dari mana? Aku beli di pasar. Di pasar. Iya, di pasar Bangko. Oh, di pasar. Kamu beli udah kayak gini? Iya, udah kayak gitu. Tinggal dimasak. Terus oh, loh kamu nggak tanam sendiri? Nggak tanam sendiri. Oh, loh emang nggak ada petani kacang tanah ini di Bangko? Hah? Pertanyaannya makan absurd lagi kan terus. Iya. Aduh, bahkan aku nggak tahu ini dapat dari mana ini pedagang pasar. Terus aku mikir, ya ampun, orang rimba itu benar-benar cara nyari penghidupannya, pangannya, itu sistem pangannya itu benar-benar lekat dan dekat sama mereka. Jadi mereka berburu. Itu yang kamu. Iya, jadi aku refleksinya benar-benar yang bukan kita yang kita makan selama ini, kita nggak pernah appreciate dapat dari mana gitu ya. Iya, kita nggak tahu ini dari mana, langsung makan aja. Apalagi misal kayak ke restoran itu udah rantainya banyak banget, sedangkan mereka sangat sederhana tapi bermakna gitu sih. Saya berburu sendiri, ya makan sendiri, nyabut sendiri, namanya narup sendiri, diambung, ya makan sendiri. Jadi mereka tahu bentuk-bentuknya gimana ininya. Dan itu menurutku itu keren banget sih. Ketika aku di kota biasanya makan ya tinggal makan aja, bahkan bener-bener nggak usah mikir, makan aja gitu. Tapi mereka sangat menghayati itu makanan apa. Misalnya. Iya, makanya ada satu yang nggak tahu ya dia tanya terus gitu ya. Dikira kita yang nanam. Terus aku nggak bisa tahu. Terus ya udah, besok-besoknya aku jawab waktu aku udah tahu gitu. Kalau pengalaman apa tadi paling berkesan ya? Kalau yang nggak terlupakan apa ya? Paling digigit tawon sih Kak. Dikejar yang nggak terlupakan. Dikejar tawon. Jadi waktu ikut berburu sama Merimbun Kak, Ijo sama Besili di daerah Kuamang sana, nyusur hutan sawit sama karet gitu kan. Namanya? Jalan, paling depan itu Merimbun. Terus Pico, aku, Besili. Nah, tiba-tiba itu si Pico itu kan ada briefingnya kan Kak. Aku tanya, ini berburu apa? Baby. Oh, au, baby. Sama anjing kan. Sama anjing. Terus, oh, au. Ini kalau berburu baby itu ya, Ber. Nanti kalau misalnya
anjingnya itu bakal tahu babinya di mana. Nah, anjingnya ngejar babi, nah kita ngejar anjing, berarti dia itu tahu. Oh iya. Terus aku udah mikir kan, oh asik nih ada sesi apa lari-larinya. Terus soalnya kalau nyuluh mato atau nyambang itu kan yang kayak jalan-jalan biasa tepi atau gitu ya. Santai. Kalau ini ada dramatisnya gitu. Ada actionnya. Bertama mau cari trouble seeker Bertama. Terus jalan capek terus tiba-tiba si Pico itu balik badan kan. Terus dia lari agak nabrak. Larinya ke arahmu apa ke arah sebaliknya? Iya, ke arahku kan Pico dulu. Pico udah kesana terus balik gitu. Jadi dia balik badan, terus dia lari sambil nabrak aku, terus dia bilang, Berta lari, kesini lari. Oh, tapi nggak bilang. Dia bilang, tebuan ya. Gitu, tapi aku nggak paham kan. Terus aku ikut lari aja. Dapat babi. Terus pantatku sakit kan. Awan. Dia nangis. Kira dapat babi digigit tawon. Ternyata digigit tawon dan itu tawonnya besar hitam. Tawonnya besar hitam, namanya tebuan kalau di Rimba. Dan itu ada tebuan. Di itu tadi bilang tempat di itu kuburit. Mantap. Terus ya udah deh. Aku sakit banget. Akhirnya aku kan bawa P3K. Aku minum Activate itu obat yang ada obat tidurnya tidurnya banyak deh Kak pokoknya. Jadinya banget lah pakai Activate. Dan paracetamol. Tapi kamu gimana nyabut sungutnya? Nggak bisa dong. Aku di rawatin sama induk-induk waktu mandi sih. Jadi induk-induk langsung mengerubuni kan. Ini kan kalau di Rimba kan ada hukum. Maksudnya sangat di hukum sio-sio. Hukum sio-sio kan. Hukum sio-sio itu kalau teman-teman ada yang nggak tahu ya, sekalian aku cerita. Jadi orang Rimba punya adat itu merawat tamu. Kalau tamu sudah diterima, dia harus dianggap keluarga, dilindungi nyawanya. Bahkan mereka bersedia mengorbankan nyawa gitu ya kalau perlu demi untuk tamunya. Makanya kalau tamunya mereka nggak mau terima, hatinya nggak suka, mereka tolak dari awal. Nah, makanya hukum sio-sio itu penting sekali. Makanya kalau Berta ada kena bencana apa, mereka pasti semuanya akan nolongin gitu. Lanjut Berta. Iya ya. Pokoknya akhirnya berakhir terharu gitu sih. Jadi waktu mandi semua induk-induk ngumpul gitu kan. Terus nanyain kabar. Tapi aku ceritanya sambil ketawa-ketawa aja sih. Ya walaupun sakit banget sih. Jalan itu kayak aduh, sakit banget. Ngengkang-ngengkang gitu. Terus kebayang sakitnya kayak apa ya? Aku dulu digigit tawon kecil-kecil doang. Soalnya nggak pernah tawon yang segede gitu. Iya, ini sakit banget deh Kak. Pokoknya kayak iya. 3 hari masih nangis. Enggak, aku nggak nangis. Oke. Ada lagi sebelum dilanjut nih ada yang nanya nih. Ada yang nanya, aku bacain pertanyaan ya. Gimana sih sanitasi di Rimba? Apakah mereka sering cuci tangan pakai sabun? Ayo, jawab dulu Berta atau Reza. Sebelum aku balik ke Reza buat nanyain pengalaman Reza ya. Nih, mereka pakai cuci tangan pakai sabun nggak sih? Sebentar ya. Kan nanti kami kedengeran kan ini gambar kami mati. Kedengeran. Memang gambar agak ini, tapi suara masih masuk sih. Oh, siap. Gimana tadi? Itu tuh ada Pico tuh yang Pico. Menyaksikan Berta diuntuk tawon. Berta piye kabare? Kalau yang tadi soal sanitasi tentang cuci tangan itu sebenarnya malah justru adatnya itu nggak boleh pakai sabun karena kalau pakai sabun itu kan itu akan air limbahnya kan masuk lagi ke air terus jadi malah mengotori air sumber minum mereka sendiri gitu. Nah emang sebenarnya sangat dilarang gitu kalau yang apalagi yang sungai yang makin ke hulu-hulu lagi ke arah mata airnya nggak boleh pakai sabun. Tapi kalau secara ininya justru karena airnya itu sendiri bersih dan memang kan kalau rombong mereka kan kalau ini kalaupun berpindah atau bermalam atau melangun itu kan justru memang mencari ke basisnya sungai ya, sumber air ya. Betul. Jadi ya sanitasinya dari situ pasti ada akses aja gitu. Walaupun dari
pusat rumahnya itu ke air pasti nggak lebih dari ya dekat lah Iya, pokoknya. selalu di anak-anak sungai ya. Selalu dekat dengan anak sungai. Pengalaman yang menjadi pelajaran penting atau apa saja lah yang kamu mau bagiin yang berkesan gitu atau yang menjadi Ulang-ulang pelajaran. Kabutet. Sekarang Reza gilirannya bercerita apakah ada pengalaman yang berkesan atau yang semacam jadi pelajaran buat kamu gitu selama di Rimba. Kalau tadi sih hampir mirip sama yang Berta itu yang Besili apa Oh tanya. iya. Itu kan kayak apa namanya? Ibaratnya gini deh, kalau misalnya kita di kota itu kan bahkan kita ngelihat got aja kita nggak tahu itu ngalir kemana gitu. Airnya Iya. ngalir kemana, sumbernya dari mana gitu. Ngelihat misalnya contoh ngelihat pohon, siapa deh yang bisa nebak itu pohon apa gitu. Pasti paling mentok cuman pohon mangga, pohon apa. Kalau ada tanaman nggak tahu juga. Iya. Nah kalau waktu di sini tuh yang hebatnya tuh Oh iya, udah. setiap bagian Bisa sudut dari dengar. hutan itu walaupun Tuh, tahu arah ya yang keren itu ya sekian dari hutan itu mata mereka tahu angin ya. namanya, bentuknya, dari pohon kecil sampai pohon tinggi itu tuh tahu. Terus bahkan yang kemarin tuh juga yang keren waktu ada Mbak Indit tuh juga penelitian, bahkan mereka tahu ada rumput baru yang sebelumnya nggak ada. Rumput loh Kak Butet, Rumput maksudnya baru. kayak Wow. iya, jadi sebelumnya tuh apa spesies rumput itu tuh belum ada di Rimba, sekarang udah ada. Dan itu ya semua anak tahu gitu ya. Iya. Biasanya semua anak punya seperangkat pengetahuan yang sama-sama gitu. Sedangkan kalau kita di kota kan kayak bahkan tetangga sebelah aja saya nggak tahu namanya siapa. Iya. Gitu, maksudnya saking Iya, saking itu benar. Aku juga saking pernah baca sih sebenarnya apa sih katanya masyarakat adat itu pengetahuannya jauh lebih luas daripada orang-orang kota yang pelajarannya banyak banget ya. Coba ada berapa mamalia di hutan. Mereka tuh apal semuanya, jejak kakinya bentuknya kayak apa gitu ya. Iya Kita nggak benar. bisa lihatnya ya kan. Terus Iya. kalau mau beranak tuh hamilnya berapa lama, Iya rumah benar. apa sarangnya kayak apa, ya kan? Dan itu bukan cuma satu binatang, itu ribuan. Dan itu baru binatang, belum tumbuhan kayak tadi Reza bilang, pohon-pohonan. Iya. Makanya nemu satu rumput baru mereka bisa tahu gitu. Iya. Padahal itu nggak ada sesi khusus di rimba, orang tua ngomong, ini loh pohon ini binatang ini. Karena pelajaran itu ya sehari-hari itu pelajaran, makanya nggak ada namanya praktikum, nggak ada namanya ujian, karena sepanjang hari, setiap detik, dan siapapun dimanapun semuanya pelajaran gitu kan ya. Kalau masyarakat adat, kalau di kita kan ini lagi sekolah, ini lagi apa gitu, beda-beda jadinya. Iya, betul sekali. Bener. Suara. Sangat memukau sih Kak Butet, pengetahuan itu. Bener. Itu kenapa aku juga suka berburu karena itu. Aku suka. Apa tuh? Karena ya waktu berburu itu Berta sama Reza, aku boleh tanya lagi? Kira-kira kalau mau jadi volunteer itu, kalau kita datang ke suatu masyarakat adat gitu ya, atau ke pelosok dimanapun gitu, kira-kira ada nggak sih yang perlu disiapkan sebelum kita ke sana gitu? Ya, memang kan sebelum memulai program kita melakukan asesmen, tapi ada nggak sih hal-hal yang perlu disiapkan sebagai volunteer gitu? Kira-kira apa? Kalau di sekolah kan kita selalu bilang harus membumi itu ya nggak sok tahu gitu ya, nggak apa itu Reza sama Berta ada alamin itu nggak waktu datang mempersiapkan apa terus ternyata oh ya bener gitu. Apakah kalau misalnya kita datang terus kita nggak rendah hati, apakah itu akan menjadi apa backfire gitu, malah jadi masalah gitu? Gimana? kalau aku iya pasti sih itu juga apa namanya dengerin terus apa namanya gimana mereka hidup sampai detail-detailnya, itu cara memahami mereka dan akhirnya beradaptasi itu sangat penting sih buat istilahnya ya rendah hati. Kalau misalnya di Antrop kan
apa kak namanya ya, partisipan, observasi partisipan, maksudnya ya emang live in kita emang dituntut, dan Live in itu cara jadi kunci ya. etnografi itu ya emang untuk ngebuka semua indera dan memahami gimana cara masyarakat tersebut memandang dunia gitu. Maksudnya kita harus paham etik emiknya gitu. Maksudnya emiknya gimana sih kalau dari sudut pandang mereka, gimana sih kalau dari sudut pandang mereka. Benar. Dan apa namanya, sebenarnya terkait rendah hati itu iya, karena akhirnya dengan kayak gitu kita nahan ego kita gitu kan kak. Maksudnya ketika kita tahu apa ya sebenarnya beneran nih gak pakai sabun, padahal kita seharian keringatan gitu misalnya. Tapi ya kalau misalnya kita emang beneran pengen ya udah nggak pakai sabun juga nggak apa-apa kok, yang penting seger gitu kan misalnya, kayak gitu. Apa namanya, mereka yang penting bisa gitu kan, kayak gitu. Iya, intinya kayak gitu. Terus ya udah apa namanya, menjalani hidup sehari-hari kayak mereka. Seru sih kayak gitu. Dan apa ya yang perlu diskusi. Kalau aku sih kesulitan banget kak bahasa. Kak Reza pinter banget bahasa. Kalau aku bener-bener berapa ya kak, aku 2 bulan setengah sampai 3 bulan baru bisa TikTok yang ini. Kalau Kak Reza dari cuma butuh 2 minggu atau seminggu awal. Orang seni sih ya. Ya otak kanan. Iya. Kalau aku sih kak. Oh gitu toh Reza. Reza mau nambahin lagi? Nggak kedengeran. Hilang lagi. Halo kak. Ya. Ini masuk nggak? Udah masuk lagi. Kalau aku ya itu apa? Kalau kata kabutet rendah hati itu benar. Prinsip pertama itu harus ngilangin, bahkan kayak halo, suara saya masuk nggak kabutet? Iya, dengar. Masuk. Harus ngilangin apa maksudnya? Ngilangin siapa kita gitu sih. Aku bahkan sampai segitunya. Iya. Kayak nggak mau segitunya ada ya. Kalau bisa invisible gitu ya. Nggak boleh ada yang tahu lah gitu latar belakang, terus udah pernah ngapain aja tuh jangan sampai gitu loh. Maksudnya kan siapa yo ya? Siapa? Udah cerita. Dikasih sisir. Reza, tadi ada yang nanya gimana sih cara merawat rambutnya. Terus? Bahasa ya itu bahasa. Karena identitas tuh dihilangin gitu loh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa semua dihilangin. Kita tuh harus aware gitu kalau kita di sebuah lingkungan yang baru, terus dengar percakapan setiap yang namanya belajar bahasa gimana sih ya percakapan itu kan semua ada maknanya, didengerin, ditiru, lelucon, umpatan. Itu ada memakai bahasa lokal itu penting ya. Penting banget. Itu ada cerita seru Kak Butet. Maksudnya kan aku suka banget tuh suka banget mempelajari bahasanya, kan suka gitu ya. Nah itu di suatu waktu Reza aku suka mempelajari bahasa. Nggak suka banget sih karena ya itu. Tapi maksud ada suatu waktu tuh kan ngerasa udah mulai paham nih, udah bisa bercakap sehari-hari gitu, udah kayak 2 bulan gitu. Nah terus ketemu Besemi. Halo? Iya, dengar terus. Terus ketemu Besemi, terus gimana? Habis itu Besemi bilang ada satu bahasa yang bahkan ibu guru, maksudnya bahkan Kak Butet pun nggak bisa gitu kan. Ada bahasa rimba yang ibu guru pun langsung apaan gitu. Itu namanya bahasa kerajaan gitu. Ibaratnya kalau mungkin kalau bahasa Jawa bahasa Kromo Inggil gitu kan. Nah itu tuh pas akhirnya mereka menekan bahasa itu sama sekali nggak paham Kak Butet. Maksudnya kalau kosakata satu persatunya paham, pemaknaannya tuh aku nggak bisa nangkep gitu. Itu tuh bener-bener bermajas gitu. Kromo ya. Sangat Nah kromonya itu bukan dalam kosakata tapi dalam majas gitu.
Jadi kayak apa? Selalu ada personifikasi, selalu ada perumpamaan. Dan sangat muter bukan gitu. Seperti seloko-seloko. Bukan, nah itu aku pikir kan seloko-seloko kan, ternyata bukan, itu bukan memang, ya? memang sangat kosakata. Dan yang aku kaget tuh bahkan ya sampai, kalau mereka kan bilang yang bisa kan bahasa Rerayo, bahasa orang-orang tua. Nah itu apa yang bujang-bujang pun waktu mempraktekkan, bahkan ya tadi Besili pun udah mulai bisa gitu mempraktikkan bahasa itu gitu. Nah itu susah banget sih menurutku. Muter. Aku sambil ini aku tanya nih ya, ada yang nanya nih, udah pernah kutuan belum? Kutu. Aku pernah nyoba nanam kutu, tapi nggak bisa juga sih. Berta tanam kutu di rambutmu sendiri, kutunya nggak mau. Wah, Bertanya nggak mandi sih. Jadi nggak mau. Soalnya itu nggak termasuk, anak-anak kan ngumpul terus suka ini kutu, terus aku jadi pengen seru kali ya kalau misalnya kutuan. Enggak. Tapi iya, soalnya itu ada satu percakapan gitu, apa namanya? Kocak banget sih. Ada yang gelondot gitu kan, ngeliat. Terus aku kan jadi seru gitu kan. Aku liatin Nemo. Terus ada namanya Semekar, terus dia bilang, "Hah, ini piado kutunya." Terus dia langsung pergi gitu. Terus aku ngerasa sedih. Loh, gara-gara ada kutunya. Terus ya udah. Enak kali ya kalau punya kutu. Aduh, seru banget. Lagi ada keahlian baru nggak yang kalian dapat? Kalau Kak Reza, nggak kutu dia. Keahlian baru. Keahlian baru. BAB di hutan. Apa? BAB di hutan, mandi nggak pakai sabun. BAB di hutan, iya. Ini ada yang nanya juga, BAB di hutan gimana? Apa? BAB di hutan itu jadi ahli, berarti tadinya dianggap susah ya? Jadi ahli. Tadinya dianggap awalnya aku juga santai aja sih sebenarnya. Apa ya yang jadi ahlinya tuh ahli gimana? Ahli ngegali. Gali tutup ahli cari lokasi. Jarang ngomong sama orang gitu. Wow, maksudnya seminggu bisa nggak ketemu orang sama sekali. Memang kamu sekarang biasanya benar-benar setiap hari ini ya soliter gitu, ya, suka sendirian selalu ya. Selalu ngomong sama orang, selalu bertemu tiap jamnya. Kadang stres lebih sih, sosial tapi jadi sekarang. Sangat baru sih skillnya menurutku. Setauku ya orang rimba kan suka juga kadang-kadang berburu di luar hutannya ya, karena orang rimba kan makan segala binatang, sementara orang di luar hutan kan muslim ya, jadi kadang-kadang kalau ada hama semacam dianggap hama, babi hutan di mana-mana, malah orang rimba jadi kayak ngebersihin hama-hama itu gitu sekalian dapat makanan. Jadi orang rimba selalu beradaptasi dengan mulai menanam cabai-cabean atau bahkan rotan, jernang, banyak alternatif gitu kan, karena punya lahan dan punya pengetahuan ya masih bisa beradaptasi sih sejauh ini. Benar nggak Berta, Reza? Iya. Kayaknya nggak mungkin mati kelaparan gitu ya. Yang pasti kalau kalau ngomongnya tentang sawit itu panjang banget ya. Kita kalau dari jauh itu kesannya kayak sawit itu udah jelas ngerusak hutan, ngerusak apa ya, kita juga nggak bisa memungkiri di lapangan juga itu kayak air jadi kotor apa gitu. Tanah jadi karena apa? sawit menghisap air besar sekali ya, dan banyak pupuk-pupuknya gitu. Melihat masyarakatnya sendiri ya gimana lagi, maksudnya sistem perekonomian di Indonesia ini kan memang ekstraknya supply chain itu, maksudnya jadi masyarakat umumnya yang bukan orang rimbanya pun juga ya ketergantungan gitu sama sawit gitu. Ada yang nanya nih, di rimba ada listrik nggak? Saya juga bingung, tapi ya kalau masuk nggak? Kira-kira ada nggak ya? Aku gemes nih sama yang nanya. Siapa sih? Reja Usil.
Ngasih listrik gitu ya. Ada nggak ya? Nggak ada Mungkin tadi siapa Gantung ya? strategi Aduh, jadi lupa. kalau Pokoknya, oh ini. kalau Gloria hujan deras Tuvelita. banget, nah Ya, itu ada kadang listrik langit nggak di ngasih listrik rimba? gitu. Ini Beritanya iseng nih jawabnya. Bisa disebut Adanya petir ya. baterai. Biasanya disebut petir. Sekarang, jadi kayaknya mesti diceritain deh, Nggak Berta. ada, pemirsa. Kalaupun ada, Kayaknya harus diceritain deh, Berta. Kalau dari jalan itu berapa jauh jalan Itu ada kaki baterai. ada batu baterai dan sih, Ada tapi baterai. berapa listrik tuh mulai nggak ada ada dari batu kilo ke baterai. berapa Sekarang gitu. juga beberapa Heeh. udah Supaya orang kebayang gitu. apa yang harus Kira-kira berapa diceritain? kilo ya dari desa terakhir? 15. Heeh. Desa terakhir udah listrik belum tuh sekarang? Oh, aksesnya ya. 16 kilo. Heeh. Kilo-kilo nih. Mm-mm. 12 Iya, kilo. Nah, 12 sampai iya, 16 iya, iya. kilo. Desa terakhir. Kan kalau dari Heeh. SPG, dari desa terakhir itu 16 lah, 16 Mm-mm. kilo. Tapi apa Mm-mm. sampai portal kan 12 kilo. Nah, itu ada listrik di sana. Terus Stiker apa? kalau tanya listriknya, sekarang kan beberapa udah ada yang Oh, HP gitu misalnya ya, alat oh speaker. apa Ampun. Oh, telepon speaker sama yang dicas. batu center gitu. Itu juga mulai ini sih. Atau Oh, sekarang juga beberapa orang ada yang iya, udah jadi kayak sekalian. Jadi 15 beli speaker kilo dari itu desa kayak terakhir penanggung itu gitu kan, kayak jalannya kemana-mana bawa jalan speaker. Nah kebun terus gitu ya ke desa numpang ngecek lah. Tuh. Ah, bukan aspal Speaker. ya. Jadi speaker. bisa naik Diisi motor lagu-lagu sampai berapa kilo ya? penangguh. Pernah aku lagunya keren-keren. Oke, lanjut lagi ya. Mm-mm. Oh, ini udah Jadi udah itu sih udah mulai ada keputus yang kayaknya. kesana. Tapi ya kalaupun jalan tanah. Halo Berta. Ah, ah. Mungkin maksudnya belum keputus tapi udah hampir keputus. Mungkin sebaiknya apa kita matiin dulu baru dimulai lagi gitu ya, biar nggak tahu-tahu lah nanti lagi ngomong malah keputus gitu. Mumpung masih bisa ini. Teman-teman kita dulu nanti bukan putus Iya. cinta, Iya ya. putus dulu. Udah Nanti kita 1 masuk jam. join lagi bareng-bareng ya Ya. di IG Live-nya Sekolah Institut. Iya. Oke? Sampai jumpa dalam 1 menit. Yuk. Dah. Kabutet. Tung, tung, tung. Good. Kabutet. Kak Tuti. Halo. Kabutet. Mana? Assalamualaikum Kabutet. Atau kita live bareng ini aja. Kak Akbar. Halo Kak Akbar. Oh ini nih. Halo Mas Tio. Ayo Kak Akbar. Halo. 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 Kembali lagi. Halo, kembali Nih. lagi. Yuk kita Gimana? lanjut ke pertanyaan berikut ya. Ya. Aku nyatet juga, tapi kalau Berta di situ ada nemu pertanyaan yang mau dijawab, silakan loh. Iya. Aku mau nanya duluan, boleh? Iya. Boleh. Ini ada pertanyaan nih, jadi aku highlight dulu. Apakah ada pengajaran di rimba yang bisa diterapkan di kota? Tuh. Apakah Ada pengajaran di rimba yang bisa diterapkan di kota ya? Ya, mungkin pengajaran, nilai-nilai, atau pengetahuan orang rimba yang bisa diterapkan di kota gitu. Jelas yang bisa sandingan tadi. Bisa sandingon ya? Itu sangat ini sih. Terus? Maksudnya kan kadang aku sambil ngeliat ya. Bisa sandingan. Lebih ke ya apa namanya? Cara memandang sesuatu ya Kak yang tadi.
Sorry nih, si Herta hilang. Sempat hilang barusan. Oh. Udah. Udah. Terus apa lagi Berta yang bisa dikatakan? Udah. Iya, tadi Kak Reza nambahin bisnis sandingon. Kalau aku tadi hubungan dengan alam yang biasanya orang Jaga kota biasanya sungai, terputus. Mungkin bisa dihargai dari mulai yang terkecil dan terdekat dulu, makanan gitu. Gitu. Terus apa lagi? Oh iya. Banyak banget. Mengenal ruang ya, hidup, menghargai aliran air yang sebenarnya itu memetakan ruang hidup sendiri. Di kota kita kayak mau ke Indomaret aja kadang kesasar. Anak kecilnya kan mereka iya benar. Itu sih mengenal ruang hidupnya itu. Aku kalau di Rimba ntar melulu semuanya hijau. Iya, itu keren banget sih. Ada coklat sih karena cara mereka. Iya. Terus juga di Rimba tuh anak-anak didengar ya sama orang tua ya. Jarang dibilang, iya anak kecil gitu. Kalau kayak di sidang adat, anak kecil juga bisa bicara gitu. Kayaknya lebih nggak dibilang anak kecil lah kayak gitu. Soalnya ada patah-patahnya juga Raja di Prajoko. Ibu. Iya, Raja di Prajoko itu artinya. Oh iya. Ya. Anak kecil. Jadi ada 4 macam raja gitu ya. Kalau di dalam Rimba tuh ya apa tadi yang di Prajoko anak kecil. Raja yang di Pemaluko anak gadis gitu ya. Ini lebih berlaku buat cowok sih. Ya, raja yang ditakuti istri orang lain, raja yang disembah pemimpin gitu. Jadi dari pemimpin terkecil sampai ke presiden gitu ya. Iya. Jadi laki-laki di Rimba itu sangat sangat banyak aturannya sebenarnya, mereka lebih terkekang. Yang butuh emansipasi itu laki-laki karena perempuan nggak pernah salah. Itu aku alamin dan bikin aku betah di Rimba tuh ya itu yang terutama. Iya benar-benar. Perempuan selalu dilindungin. Ini ada yang nanya, kalau di Rimba suka bikin field note nggak? Waduh. Harus ya. Kita. Kalau enggak ntar kita ingat bikin pengeluaran terutama. Iya. Iya benar, field notes kan. Bagus loh. Butet baca keren-keren. Oh ya. Iya, soalnya karena kaliannya juga bikin kan? Iya kita. Ya. Sip, kapan-kapan di-share ya. Ada lagi nih yang nanya, makanan favorit kalian apa di Rimba? Buruan kali ya, binatang buruan gitu, apa yang favorit? Ini pertanyaan Bang Riko. Pertanyaan Bang Riko nih. Iya, Bang Riko. Halo, Bang Riko. Durian daun. Wow. Jadi Kak Butet, aku durian daun. Ya, aku kan selama 23 tahun aku hidup, aku gak suka durian. Sampai sini, nemu durian, apalagi itu durian daun. Aku langsung ini. Makan 1 biji nggak mabok. Makan Kenapa 3 biji. Awalnya pengen coba Berta, padahal nggak pernah suka. Kok mau nyoba? Soalnya waktu itu Mbak Idit datang. Mbak Idit kan suka heboh kalau tentang durian. Idit kan hantu durian. Woi. Kayaknya dari jarak 2 kilo aja deh sama dia kecium deh baunya. Ntar ya teman-teman yang belum tahu Idit, nanti ketemu 2 minggu lagi. Kita ngobrol. Terus? Kalau gak ada sih? Sama durian daun. Udah sama durian daun ya? Ya. Gak ada sih ya di Jawa. Kalau aku dulu biawak. Biawak. Oh. Lemak ini juga enak, lemak lelabi. Oh iya, lemak lelabi. Lelabi itu kura-kura besar, teman-teman, kalau belum ada yang tahu. Cuman jarang ya dapetnya ya. Jarang. Dan itu untuk wanita lagi, maksudnya untuk perempuan lagi. Jadi iya. Kecuhan gitu. Enak deh. Gitu. Oh ya, Berta ada lihat pertanyaan nggak di situ? Ada yang tanya. Di sana sudah masuk jadi hutan. Oh ya? Apa gimana? Ada pertanyaan. Ada pertanyaan tapi singkat sih sebenarnya jawabannya. Di sana sudah masuk jadi hutan adat
ya jawabannya belum. Oh. Belum, dan sedang sedang diusahakan sedang dipikirkan bentuknya akan seperti apa, kan ada sebenarnya kalau yang bentuk di yang paling taman tepat ya. yang di Taman Nasional itu secara terminologinya kan hutan adat, tapi itu jadi kalau di itu apa hutan tanah nenek puyang itu kan ya, hutan adat. Di Taman Nasionalnya itu terminologinya dipakainya zona inti, jadi ya secara value-nya sama, secara nilainya sama, hampir sama lah gitu, cuman secara apa penggunaan dan legalitasnya mungkin ada perbedaan ini ya, perbedaan. Terus pertanyaan yang lainnya, berapa tahun ini sudah ada Kak Reza dan cerita. Oh, Hah? berapa tahun? Setahun? 2 tahun? Kita setahun newbie ya? Kita kalau newbie. Dibandingin Kak Butet kayak masih anak bawah. Kita volunteer termuda dari sekolah institut. Dari September lupa diceritain. Oh, mungkin dia joinnya juga agak ini ya, agak terlambat. Tadi di awal aku cerita ketemu Berta dan ketemu Reza itu tahun 2018. Bergabung dengan sekolah mereka di 2019. Jadi 2019 ya? Iya ya. Jadi belum setahun sebenarnya ya. Tapi kan teman-teman bisa lihat tuh ya, pengetahuannya lumayan dalam karena memang mereka live in di sana sehari-hari ya bareng terus. Jadi kan bahasa dan pemahaman pembelajaran mereka ya dalam gitu. Pengetahuanku sekarang sama kalian juga banyak kalian karena kalian di situ terus. Aku udah banyak yang lupa. Ini ada yang nanya nih, Berta, bagaimana sih kehidupan perempuan di Rimba itu katanya? Kehidupan perempuan. Oh iya, itu menarik juga sih bahwa kan apa namanya waktu aku diutus sama Mbak Indet buat ke Rimba, Berta mau nggak masuk lapangan ke sekolah Rimba? Terus aku mau. Terus ternyata motifnya itu juga karena ada yang perlu ditindaklanjuti, yaitu usulan dari mantan Temenggung terkait pembukaan sekolah untuk anak-anak perempuan, pokoknya perempuan, kelompok perempuan di Simpang Meranti. Jadi di Simpang Meranti itu ada namanya mantan Temenggung, dia mendukung sekali pendidikan untuk perempuan Rimba. Anaknya yang perempuan sama ya sekitar situ kan sebenarnya ini apa namanya gabung-gabung aja gitu kan anak perempuannya. Nah sementara di sebelumnya itu biasanya yang belajar itu cuma anak laki-laki kan, karena di Rimba kan pembagian apa ya ranah publik dan domestiknya itu juga kuat. Betina atau perempuan itu di ranah domestik, mencibu air, kayu api, memasak kayak gitu. Iya. Bebenor. Nggak jauh-jauh gitu ya. Bebenor itu mencari ubi kayu, ubi hutan ya. Sisi perempuan Rimba sangat kuat dalam posisi ini ya Kak, apa betina di hutang, maksudnya bahwa terhadap pengaturan ekonomi di rumah tangga di Rimba kan. Jadi sebenarnya pewaris harta juga pewaris harta juga. Terus ketika ada pernikahan juga yang punya gawe itu sang induk gitu kan, induk dari yang mau nikah, yang jaga kain itu kalau di Rimba udah uang ya Kak, dulu mata uang ya. Iya, mata uang dulu sebelum ada uang itu satuan hartanya kain. Nah, masih sekarang ya sebagai mata uang adat gitu ya. Mata uang adat sampai sekarang kalau tukar-tukaran mahar itu uang sama kain. Nah, sekarang perempuan Rimba sih sebenarnya yang aku alamin di Simpang Meranti itu tadi udah mulai terbuka untuk pendidikan, untuk mau belajar calistung sama sekolah. Terus apa namanya tapi nggak meninggalkan kewajiban mereka, maksudnya nggak ninggalin nilai-nilai mereka sebagai perempuan Rimba gitu yang tadi seperti tadi kewajibannya itu. Jadi kita kalau di Simpang Meranti menyesuaikan gitu Kak, apa namanya ngajarnya, misalnya aku khusus yang perempuan gitu, yang perempuan pun itu
Indo-Indo itu juga mau belajar gitu Kak, sambil Wow, iya. anaknya dia nulis, apa namanya, baca-baca buku. Terus juga Betina Lapai itu yang wajib Betina Kak Lapai itu SMP gadis masih bisa lah ya. kalau masih. Jadi ya, oh iya Bedak Lapai itu gadis. Jadi gitu. Oke. Terus ya aku juga mau nambahin doang kalau di rimba itu posisi perempuan ya di rimba itu laki-laki harus melindungi perempuan gitu. Jadi nyawa perempuan itu lebih penting. Kalau ada suatu keadaan di mana perempuan terancam nyawanya, maka laki-laki harus mempertaruhkan diri gitu untuk menyelamatkan perempuan itu. Gitu. Itu berlaku untuk perempuan mana aja di rimba, bukan hanya keluarganya sendiri gitu ya. Kalau ada perceraian, itu laki-laki harus meninggalkan semuanya, semua harta kepada istri, bahkan anaknya pun dia nggak berhak. Gitu. Ya. Kalau ibunya meninggal, maka seluruh Dan dia berlaku, anaknya itu menjadi diambil oleh keluarga istri. Ya, jadi laki-laki hampir nggak punya power apa-apa dalam soal kepemilikan ya. Terus juga ya, ada laki-laki dan perempuan kan. Kalau laki-laki itu diibaratkan timun, perempuan itu diibaratkan durian, kan dibilang kalau mentimun jatuh pada durian, mentimun yang hancur. Kalau mentimun cuma nyender aja sedikit sama durian, tetap mentimun yang hancur gitu. Artinya ya itu perempuan selalu benar. Jadi kalau ada masalah apapun, walaupun sama-sama didenda minimal gitu ya, tapi tetap nggak pernah perempuan yang didenda atau disalahkan lebih besar, biasanya gitu. Aku dulu punya murid tuh namanya Linca ya, yang almarhum. Dia itu dijatuh cintai oleh anak gadis orang, tapi dia yang didenda. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Nulis surat enggak, ngomong-ngomong seneng enggak, tahu-tahu didenda gitu. Aku tanyakan, kenapa kamu disuruh bayar 30 kain apa berapa? Iya, karena katanya perempuan itu jadi tidurnya nggak nyenyak, makannya tidak enak. Yang disalahin dia gitu. Harusnya kamu nggak eksis di dunia ini atau gimana. Itu lucu sekali. Iya, itu. Iya. Powerful. Seru kan? Perempuan. Perempuan mah hebat lah. Terus, apa nih ya? Apakah ada pemisahan kelas untuk murid? Misalnya kelas kecil, kelas sedang, kelas besar tuh. Pembagian kelas sekolah rimba gimana tuh? Ceritain, Ber. Halo. Kedengeran, Kak? Oi, halo. Iya, kedengeran. Tadi pertanyaannya untuk murid kelas besar. Kedengeran? Di sini kita pakainya sistem literasi ya Kak, namanya literasi dasar sama literasi terapan. Jadi emang kalau di kan pendidikan yang kontekstual itu berarti ketika dia udah bisa baca tulis hitung dasar, terus memahami persoalan, untuk apa pendidikan itu, terus dipraksisin akhirnya pendidikan yang udah dia dapat itu gunanya gimana sama kehidupan dia sehari-hari, sama permasalahan hidup, sama tantangan-tantangan atau kesempatan-kesempatan. Nah, dari situ juga karena kita informal juga bentuknya, jadi nggak kayak kelas-kelas kita waktu kita SD, SMP, SMA, nggak ada istilahnya nggak ada pembagian rigid kelasnya kelas 1 sampai berapa, tapi ya itu literasi dasar, literasi terapan. Anak ini udah bisa apa aja gitu di literasi dasar, calistung udah bisa baca sebuah narasi apa belum, terus kalau udah dia berarti udah bisa yang dasar, akhirnya terapan kita biasanya diskusi-diskusi gitu. Pun terapan juga sebenarnya bisa ya Kak di terapin di anak-anak, maksudnya sambil diskusi-diskusi ringan gitu sama anak-anak juga bisa. Jadi buat tadi pertanyaannya ada kelas apa enggak,
Kita nggak ada ya. Kita nggak ada kelas sih. Nggak ada kelas sih, apalagi ada jadwal kelas ini masuk jam segini, enggak sih. Paling fluid aja ya, misalnya sampai lapangan, ini udah bisa apa, nanti siapa yang megang gitu. Ini bisa apa, ini siapa yang megang. Betul. Jadi setiap orang ada yang apa namanya progresnya tuh terhadap dirinya sendiri, nggak bareng-bareng ini. Jadi kadang-kadang ya ada yang belajar bacanya cuman berapa minggu, ada yang bertahun-tahun gitu ya, bebas terserah masing-masing gitu ya, mereka sendiri yang menentukan progresnya sendiri gitu. Dan gak harus semua orang bisa semua pelajaran gitu. Itu pengendung nggak pernah suka matematika ya, nggak apa-apa kayak gitu kan. Jadi kalau di kita sih kayak tahap lah ya, dari literasi dasar, terapan, terus kemudian advokasi, Iya, pembagian topik juga. Jadi kalau misalnya apa kabutet? Topik gimana? Coba ceritain, Jak. Enggak, iya maksudnya kayak tadi Berta cerita literasi terapan kan sesuai kebutuhan masing-masing gitu. Maksudnya kayak ada contoh kami tuh abis mau pulang dari lapangan tuh udah capek banget gitu kan. Terus ketemu di jalan sama Sanggul, adiknya peniti benang. Itu kan. Terus dia minta gitu. Nah, terus dia minta kayak ke puskesmas atau rumah sakit lah mau gitu kan. Nah, yang bedanya kami dari pendamping biasa kan, kalau pendamping biasa kan biasanya cuman kayak ya udah diurusin gitu kan. Nah, kalau kami tuh enggak gitu. Ya udah sekalian. Jadi bahkan Sanggul pun kita ajak diskusi gimana. Nah, pokoknya pas sampai di rumah sakit itu dia sendiri yang ngomong, dan Sanggul itu kan ternyata ibaratnya kalau di masyarakat jadi bidan lokal kan ya. Jadi ngomong sendiri sama dokternya, saling paham gitu. Aku cuman diam gitu. Nah, kalau misalnya terspesialisasi sendiri gitu ya maksudnya. Kami nggak mau kami yang ngurus gitu. Memang harus disitulah proses belajar. Banyak orang kayak ngeremehin terus kayak ngurusin ini itu. Padahal mereka ngurus sendiri itu juga sangat sanggup dan memang memang untuk kalau aku sih waktu di tahap mereka itu sangat terpukau ngelihat dia diskusi sama dokter sakit. Yang penting mereka punya self esteem, punya pengetahuan, bisa menyelesaikan masalah, yaitu gitu. Kadang-kadang hilang gambar Berta. Oke, ada yang mau dijawab lagi? Sepertinya udah habis, tapi ada dua kayaknya, tapi duanya nanyanya kayaknya bukan ke ini, nanyanya ke sekolah. Untuk Kabutet ada pesan khusus nggak untuk masyarakat rimba di tengah pandemi? Indit mah maunya pasti pesan duren. Kalau aku apa ya? Pesan duren kalau Indit. Pesan khusus untuk masyarakat rimba di tengah pandemi. Masyarakat rimba ini orang rimba atau masyarakat adat ya? Aku enggak sih. Kalau aku khususnya sih kayak tadi ngobrol sama Reza ya. Sebenarnya kalau untuk orang rimba, mereka masih punya banyak kesempatan untuk kembali menguatkan lagi hal-hal yang belum hilang-hilang banget gitu. Aku kan kayak kalau ngebandingin 20 tahun yang lalu waktu aku kesana, makan rusa tiap minggu gitu ya. Terus makan nasi itu masih dari ladang, aku masih ikutan numbuk padi, enak banget sendiri gitu. Enak banget juga dirokokin, gulanya menggiling tebu sendiri, penggilingannya ada. Semuanya tuh sangat subsisten. Jadi kalau mereka hidup nggak pernah keluar hutan pun nggak apa-apa gitu ya. Sebenarnya hampir nggak ada masalah. Dulu saya berpikir jangan-jangan mereka nggak perlu sekolah gitu. Sampai kita melihat sendiri bagaimana tanah mereka sebetulnya masyarakat adat nggak perlu tulis bahkan gitu ya, malah ngaco-ngacoin gitu. Kayak kita ngajarin komputer ke desa yang belum punya listrik gitu ya. Berharap orang rimba dan semua masyarakat adat lain itu kembali
daya alamnya dan pengetahuan-pengetahuannya. Berta dan Reza mau nambah? Denger ya dari tadi. Cerewet ya aku ya. Iya, sebenarnya aku banyak mencarikan juga kok dari yang kalian tadi. Aku banyak belajar juga kayak tadi Reza bilang. Itu udah lengkap banget. Orang rimbanya justru keren banget, malah berpikir mau kalau itu ditanam lebih banyak keluar gula, nggak bikin lagi gitu. Mungkin sekarang jadi kesempatan untuk menguatkan kembali, terpaksa atau dipaksa untuk survive di dalam. Akhirnya kan jadi kreatif ya, kayak ibu-ibu sekarang yang tiba-tiba jadi jago masak semua. Ya gitu. Udah paling sejauh ini gitu. Ini ada yang nanya apa orang rimba punya bahasa, punya tulisan sendiri? Nggak ada ya? Kalau tulisan ya? Tulisan nggak ada kan ya? Paling kadang-kadang simbol banyak. Iya. Maksudnya yang kan terlarang yang dituliskan gitu, sama bentuk bahasa seleligi kayak apa Terus ini ada yang tanya saat ini dipasangkan kayu pemerintah untuk sudah nunjukin mana batang pohon yang sangat penting. Lain atau enggak Hompongko jalan itu yang ini jalan udah terus yang ini ada yang pesan nanya itu pemerintah udah ambil bagian belum? Apa? Iya nih, tadi juga aku ngeliatnya bingung maksudnya ambil bagian apa ya? Mungkin membantu orang rimba mungkin. Aku soalnya sering banget ditanyain kayak gitu. Udah ngambil bagian Sudah membantu orang rimba belum? Bagiannya bagian apa? Kalau Balai Taman sangat aktif. Kemarin kami baru itu dari Balai Taman Nasional itu. Oke. Udah mulai aktif lah, udah kalau kemarin Kak Butet mereka curhat tuh dari pihak Balai Taman tuh mereka lagi butuh antropolog sih intinya. Masyarakat adat gitu ya. Jadi nggak ada antropolognya. Untuk Balai Taman Nasional 2012 tuh mereka cerita, oh ini lucu banget, mereka sebuah institusi pemerintah yang ngurus Taman Nasional beserta masyarakat adat tapi nggak punya antropolog gitu. Maksudnya kalau ikut serta program atau apa tuh sebenarnya banyak mungkin ya, tapi dulu waktu awal-awal banget Taman Nasional itu dibentuk mereka meng-hire antropolog, pokoknya ahli Taman Nasional dari Amerika. Tapi mungkin sebenarnya ada, tapi hanya beberapa bulan hanya untuk menyusun aturan taman. Paham gitu. Ini siapa nih, ada yang menulis mau bergabung. Maunya pernah dapat kesulitan waktu mendampingi mereka. Oh, aku ngebaca sini ada yang masuk. Maaf baru bergabung, mau nanya, pernah dapat kesulitan nggak waktu mendampingi mereka? Gitu. Kak Butet tadi kami nggak dengar, coba diulang. Kayaknya orang rimba semua deh ini mendampingi mereka atau ketemu dengan warga. Mendampingi gitu mereka ya. Ketemu dengan warga sekitar. Atau gimana? Atau mereka ketemu dengan warga desa, iya kali ya?
Kita jawab aja segala kemungkinannya. Mungkin warga sekitarnya. Segala kemungkinan. Iya. Kalau misalnya tentang orang rimbanya sendiri, maksudnya hubungan, maksudnya permasalahan internal atau mau runding tentang orang rimbanya sendiri, itu benar-benar difasilitasi sama KMB sih. Jadi kita maksudnya beberapa difasilitasi sama kami Aku sih. mungkin cerita Maksudnya sedikit ya, KMB itu apa kan sih? Sebagai jebolan dari alumni sekolah KMB rimba itu gitu dan kelompok pemuda-pemuda Makassar Bersatu ya. KMB itu terdiri dari murid-murid sekolah Jadi rimba dari dulu sampai sekarang yang menjadi jembatan mendampingi orang rimba dalam urusan tentang dunia luar gitu. Jadi kalau ada masalah apapun cover sama mereka, di sisi manapun di rimba, mereka tuh udah tahu, mereka akan cari satu murid yang sudah terbiasa mengatasi, sudah terbiasa dengan birokrasi dan juga network lah di dunia luar. Itu yang tadi Berta dan Reza bilang tuh, mereka sebetulnya bukan mewakili orang rimba. Tadi kan bilang mendampingi. Sebetulnya mereka, Berta dan Reza cuma ikut aja ya, karena kayak menonton mungkin ya, karena yang menjadi pemeran utamanya orang rimba sudah diwakili oleh diri mereka sendiri, yaitu KMB kayak gitu. Gitu ya, Berta ya. Tambahin lagi terus gimana Berta? Oh iya, iya. 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 Persis. Ya, itu tadi ternyata iya dengan warga desa bukan atau sama aparatur ya. Aparatur. Berarti hubungan kalau dengan warga desa justru kita kesulitannya sama warga desanya sih Kak Butet. Maksudnya persis kayak ceritanya Kak Butet, maksudnya kan nggak lucu ya. Orang rimba gitu misalnya, tapi bahasa rimba aja nggak bisa misalnya, adatnya ya. Bahasa rimba aja nggak bisa. Terus ada urusan apa gitu, dianggap tantangan gitu, malah yang disalahin adatnya. Oke. Bukan disalahin, terus ya, semacam apalagi nih adatnya gitu. Apa takut lah gitu. Kalau ini udah mulai terus lagi nih, tapi kita kayaknya udah nggak lama lagi karena pertanyaan tadi sebenarnya udah banyak yang dibahas ya, tapi Berta atau Reza ada yang menarik lagi nggak yang lain? Semuanya menarik sih, jatuhnya keseluruhan. Kalian kompak betul, semuanya menarik. Manjat pohon madu menarik, ya. Sidang-sidang adatnya. Itu menarik banget. Lihat sidang adat. Oh iya, nyalong, terus mereka berdialog waktu sidang adat. Terus apa tuh yang anak dari lahir harus tanam 2 pohon, banyak ya. Semuanya menarik sih. Kalau mau lengkap harus baca bukunya kayaknya. Atau kalau mau nanya-nanya langsung ke rimbanya nanti jaringannya lebih baik lagi ya. Udah sepertinya sih nggak ada lagi. Sama Reza ada yang mau ini nggak? Ini dong cerita atau rencana kalian ke depannya gimana nih? Sekolah rimba gimana nih? Atau punya rencana apa? Masih senang di sana? Senang, tapi semoga coronanya cepat pergi sih. Kita kalau kayak gini terus kan nggak ke hutan-hutan, jadinya kangen ya sama hutannya ya. Seru tuh di dalam. Iya, kalian jadi nggak berani keluar masuk, takut bawa ya. Kan. Jadi Berta sama Reza masih betah kok di sini. Kalau di sini jadinya di luar. Adakah kurikulum yang menjadi ajaran bagi orang rimba soal kurikulum khusus pada Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei? Pokoknya
2 Mei nanti itu kita akan ngobrol dengan Dila yang kebetulan lagi S3 di pendidikan di Finland. Dia punya banyak pesan dan topik yang mau dibicarakan sama teman-teman semuanya gitu ya. Soal kurikulum masuk di situ. Kalau mau bisa saya jawab singkat nih mewakili Sokola, Reza dan Berta di sana, kita nggak bisa bilang itu kurikulum sih ya, karena kesannya terlalu baku gitu. Kita punya kayak semacam panduan ya, jadi kita juga nggak asal ngajar-ngajar tanpa arah di rimba. Kita punya panduan, terus tapi mengarah ke situ gitu. Jadi kita nggak punya seperangkat pengetahuan yang harus dipelajari oleh anak-anak. Kalau nggak berguna, anak-anak nggak mau belajar. Gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut sama Dila lah, soalnya relawan dunia ya, tradisi budaya online. Kita usahakan selalu hadir di Kamis dan Sabtu ya, biasanya siang, harusnya tadi jam 12 siang, tapi karena teman-teman jam 12 siang. Teman-teman yang akan hadir di sini tuh orang-orang KMB yang bareng nih sama Berta sama Reza, sekarang lagi ada di mesnya di Jambi. Ya, tadi waktu siang-siang di IG live yang sebelumnya di Sekolah Institut ini bisa dilihat teman-teman semua. Gak kedengeran ya? Halo? Aku juga nggak denger kalian. Aku juga nggak denger Berta. Halo? Kalau tes. Ini yang nggak kedengeran aku atau Berta ini? Ya. Halo Berta. Halo. Untuk teman-teman yang baru nimbrung, tuh, Indit dengar suaraku. Berta dengar suaraku? Enggak ya kayaknya. Ya udah, untuk teman-teman yang baru nimbrung, kadang-kadang pertanyaannya tuh tadi sudah kita obrolin ya di awal-awal. Jadi silakan dengar, ini sebenarnya sudah memasuki 90 menit lebih ya. Jadi silakan bisa didengerin lagi dari awal. Nah, nanti jangan lupa Sabtu jam 12 siang kita ketemu lagi bersama anak-anak rimba yang sudah menjadi kader yang diceritain sama Berta dan Reja tadi, keren banget. Yang selanjutnya lagi, nanti Kamis depannya lagi, kita ketemu Dila mungkin ya, pokoknya tanggal 2 Mei Hardiknas, itu kita akan bicarakan pendidikan secara khusus gitu. Ini apa nih? Apakah ada rencana Bang Reja dan Berta buat buku? Berta, dengar Berta? Wah, Berta sama Reja udah mulai nggak kedengeran ya? Ya udah, nanti nggak kedengeran. Oke. Gini aja, nanti saya paksa mereka bikin buku. Kan udah punya banyak field note, nanti dijadiin buku deh pasti. Ya udah, terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi ya. Nanti, oh ya, ini ada yang bilang untuk selamanya videonya tolong direkam dan dibagikan di YouTube. Ya. Makasih Krismanto, memang ada rencana ini mau dibagikan di YouTube dan kemudian juga disimpan dalam IG Live selama 24 jam ke depan ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sorry Berta dan Reza nggak kedengeran. Gimana dong nih? Dah.